Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang anggota Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara tertembak di Bandara Aminggaru, Ilaga. Petugas keamanan sebuah perusahaan galangan kapal diserang orang tak dikenal saat berada di tempat kerjanya. TNI Angkatan Laut mengamankan 2 unit benda asing mirip peluru kendali atau rudal. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Utari, dan inilah U-News lengkapnya. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah pada Sabtu 19 Februari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur di Bandara Aminggaru dan Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam insiden ini, seorang anggota Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasga TNI Angkatan Udara, prajurit Kepala Hermansyah tertembak di bagian bahu kanan dan kiri. Korban telah dievakuasi di RSUD Mimika guna mendapatkan perawatan intensif. Pada sore harinya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur, KKB juga melakukan pembakaran dan penembakan terhadap karyawan PT NTT bernama Glenn Sumampo di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kini korban tengah menjalani perawatan intensif di Puskesmas Ilaga. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri mengakui telah terjadi gangguan keamanan di Kabupaten Puncak, Papua. Ia berharap jajaran pemerintah daerah yang sudah diberi kepercayaan untuk berada di garda terdepan dapat menyelesaikan konflik dan kekerasan di tanah Papua dengan penegakan humanistik terhadap masyarakat dan KKB. Lalu berupaya untuk sabar. Karena sabar memberikan kasih tentunya akan melahirkan damai sejahtera. Kita yang hadir itu membawa misi itu. Kita tentunya akan tegas dan terukur apabila mereka berani datang ke tempat kita. Kami tetap untuk bagaimana bersabar. Apabila nanti akan eskalasi lebih meningkat, saya akan mengirim perkuatan untuk membantu Polres Ilaga, Puncak, untuk bagaimana mengambil langkah-langkah penegakan hukum sana. Irjen Fakiri menambahkan pihaknya terus memantau situasi Kamtipmas wilayah Kabupaten Puncak, terutama di sekitar Ilaga di kawasan Bandara Aminggaru. Apabila eskalasi keamanan di daerah itu semakin tinggi, maka Kapolda Papua selaku Komandan Operasi Damai Kartens akan segera mengirimkan tambahan pengamanan untuk membantu Polres Puncak guna mengambil langkah penegakan hukum terhadap para pelaku. Ia juga menghimbau aparat TNI Polri tidak terpancing oleh berbagai tindakan provokasi KKB. Dari Mimika, Papua, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Zainuddin Amali menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan mafia sepak bola, serta naturalisasi pemain asing dalam rangka meningkatkan performa tim nasional Indonesia di kancah internasional. Surabaya, Sabtu 19 Februari, Menpora menyampaikan apresiasinya terhadap daerah kepolisian Jawa Timur yang menetapkan 5 orang tersangka perkara dugaan pengaturan skor di Liga 3 Zona Jawa Timur. Polda Jatim menetapkan tersangka terhadap Bambang Suryo, Dimas Yopi, Perwira Nusa, Imam dan Ferry Aprianto pada 17 Februari lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan indikasi pengaturan skor pada Liga Tim Kesebelasan Gestra Paranane FA melawan Persema Malang dan kontra NZA Sumbersari FC di babak penyisihan Grup B Liga 3 Zona Jatim 2021. Nah itu saya tentu tidak ingin itu, maka saya mendukung PSSI untuk menegakkan disiplin
Dan kalau memang terbukti ada fakta-fakta itu merusak persepak bolaan nasional, maka itu didorong ke proses hukum. Menpora juga mengungkapkan dukungannya terhadap usulan naturalisasi yang direkomendasikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan siap membantu proses naturalisasi melalui instansi pemerintah terkait. Pada 10 Februari lalu, Menpora memimpin rapat yang turut dihadiri langsung pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong terkait usulan naturalisasi terhadap Sandy Walsh yang saat ini bermain di Liga Belanda dan Jordi Amat yang sedang bermain di Liga Spanyol. Tetapi kami sangat ketat. Saya tidak mau naturalisasi itu seperti yang dulu-dulu. Ya, kita naturalisasi padahal itu dia tidak berguna untuk tim nasional. Iya, betul. Kalau dulu kan klub saja meminta naturalisasi langsung bisa jalan. Sekarang tidak. Harus federasi, harus PSSI. Sehingga ada yang bertanggung jawab dan kami tanyakan apa urgensi dari naturalisasi itu. Lebih lanjut, Menpora menyatakan untuk meningkatkan performa tim nasional Indonesia di pentas dunia, naturalisasi merupakan jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya akan tetap mengutamakan pembibitan terhadap para pemain usia dini di dalam negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Petugas keamanan sebuah perusahaan galangan kapal di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam, diserang orang tak dikenal OTK di tempat kerjanya. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi Sabtu 19 Februari di pos keamanan di kawasan PT Sumber Marine Kota Batam. Aksi terduga pelaku terekam CCTV perusahaan. Dalam rekaman CCTV sebagaimana yang diterima ulasan.co, korban bernama Sandro, petugas keamanan yang diketahui sedang bertugas menjaga pintu masuk utama perusahaan bersama rekannya. Tiba-tiba seorang pria menggunakan jaket warna abu-abu dan mengenakan helm berlari menghampiri korban dan temannya. Saat itu Sandro terjatuh ke lantai, lalu pelaku melayangkan senjata tajam kepada korban beberapa kali hingga terluka. Usai beraksi, pelaku langsung lari keluar perusahaan dan kabur menggunakan sepeda motor bersama terduga pelaku lainnya. Kapolsek Batu Haji Kompol Ganjar Kristanto mengatakan, belum diketahui siapa para terduga pelaku penganiayaan tersebut dan sedang dilakukan pengejaran. Saat ini korban telah dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah mulai membaik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan. Satuan Tugas Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunggu hasil penyelidikan resmi dari Polda Sumut terkait pemeriksaan salah satu gudang di Kabupaten Deli Serdang yang menyimpan 1.100 ton minyak goreng. Disperindak Sumut hanya menunggu keterangan resmi dari kepolisian karena unsur tersebut yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki lebih lanjut apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Walaupun Disperindak masuk dalam Satgas Pangan, keterangan polisi menjadi acuan utama pihak Disperindak Sumut. Apakah akan mencabut izin usaha perusahaan yang memiliki gudang penyimpanan minyak goreng tersebut atau tidak? Pemeriksaan tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi yang didapat Satgas Pangan terkait dugaan praktik penimbunan atau spekulasi oknum perusahaan produsen minyak goreng di tengah kelangkaan minyak goreng di sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Pihak Kementerian Perdagangan turut mengawal dan membantu pemeriksaan kasus tersebut. Ada dari Polda, ada dari Kemendak. Dari Bareskrim ada nggak? Dari Bareskrim? Dari Bareskrim nggak ada. Sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan udah ada kita mintain, Pak? Kalau udah materi Pak, udah sepakat kita tadi, kita nanti ditanya ke teman-teman yang dari Polda. Enggak, maksudnya hanya sekedar apa? Apakah ada saat ini sampai sore ini ada yang kita mintai keterangan dari pihak pengelola, Pak? Ya itu tadilah, pokoknya udah masalah inti Bang, tolong kita udah sepakat tadi, itu aja lah ini. Ya, oke lah Bang. Ya, semula kan ada diduga penimbunan. Apakah itu bisa diklarifikasi apa memang penimbunan atau memang apa gitu? Itulah sekarang lagi pendalaman Pak. Hanya nanti dari teman-teman Polda lah. Satu pintu berarti ya? Satu pintu Bang, ya, terima kasih Bang. Sebelumnya Satgas Pangan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan awal
terhadap gudang penyimpanan milik salah satu perusahaan tersebut yang dilaksanakan pada Jumat sore 18 Februari. Dalam pemeriksaan itu ditemukan 1.100 ton minyak goreng ukuran 1 liter dengan berbagai bentuk dan merek yang berada di dalam gudang. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Jajaran Polsek Sekupang Kota Batam meringkus remaja berinisial FA yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak di bawah umur. Orang tua korban kaget anaknya yang baru berusia 16 tahun melahirkan bayi akibat perbuatan bejat pelaku. Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Surya mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan orang tua korban yang melihat gelagat pada tubuh anak gadisnya. Saat itu korban mengalami sakit di perut hingga diambil tindakan medis oleh bidan di sekitar tempat tinggalnya. Ternyata korban diketahui tengah hamil dan hendak melahirkan. Tidak terima akan hal ini, kemudian orang tua korban melaporkan apa yang dialami anaknya kepada kepolisian. Atas laporan tersebut, kemudian Polsek Sekupang mengamankan pelaku berinisial FA yang diduga melakukan tindakan asusila kepada korban. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini diamankan petugas saat berada di tempat persembunyiannya di sebuah kamar hotel di daerah Lubuk Baja pada Selasa 15 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti beberapa helai pakaian korban. Saat ini korban masih dalam penanganan medis untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Ya, tersangka dengan korban ini merupakan hubungan pacaran. Mereka berpacaran sudah kurang lebih 1 tahun dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam telah melakukan sejumlah kajian sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan dan menjamin persediaan bahan pokok tercukupi di daerah ini. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang baru, yakni Nomor 173 Tahun 2021, tentang pengaturan pajak ke kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, disinyalir sangat mempengaruhi harga maupun persediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng di Kota Batam. Adanya aturan baru tersebut membuat sejumlah distributor bahan pokok di Batam harus kembali menyesuaikan proses penginputan data dan perizinan lainnya. Sebab proses dan cara masuk barang dalam aplikasi tersebut cukup berbeda dengan aturan yang lama. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menjelaskan, pemerintah Kota Batam telah melaksanakan rapat koordinasi untuk mengendalikan harga pangan serta menggali upaya yang akan dilakukan dalam menjamin stok pangan agar tercukupi. Untuk membahas apa upaya-upaya yang dapat kita lakukan, dapat kita ambil agar pasokan barang, ketersediaan stok dan kenaikan harga dapat kita kendalikan. Jadi pas itu prinsipnya stok cukup, harga cukup, kemudian distribusinya baik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2021 diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam pemberlakuan perpajakan di kawasan bebas. Substansi dari PMK tersebut diarahkan untuk penguatan administrasi PPN di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar lebih berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. TNI Angkatan Laut mengamankan dan membawa 2 unit benda asing mirip peluru kendali atau rudal yang ditemukan nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Penemuan benda asing mirip rudal oleh nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar, Arifin Lewa, akhirnya berhasil dibawa ke dermaga Fasarkan Lantamal 6 Makassar dengan KRI Fatahila 361. Kedua benda mirip rudal tersebut telah diserahkan pihak TNI Polri dan Camat di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Jumat 18 Februari.
dan selanjutnya dibawa ke Lantamal 6 Makassar. Hari Jumat sekitar tanggal 18 Februari sekitar 12.00 kami menerima serah terima dari aparat Polri dan juga aparat camat dari Kepulauan Selayar. Dalam keterangan persnya, Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari menerangkan, benda asing berlabel Made in USA tersebut adalah alat survei bawah air yang berfungsi mendata potensi laut dan sekitarnya. Kemudian dilaporkan ke kapal induknya. Alat ini merupakan alat survei bawah air, ya. Merupakan alat survei bawah air yang mana alat ini berfungsi bila mana ditenggelamkan ke air dengan cara nanti fungsi kerjanya ditowing oleh kapal mothership-nya, ya. Sehingga dengan ditemukannya alat ini mudah-mudahan nanti Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut bisa merekam ulang hasil data yang ada di dalam alat ini. Menindaklanjuti penemuan benda asing yang banyak ditemukan di sekitar Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari alur laut Kepulauan Indonesia Alki II. Selanjutnya, kedua benda yang mirip rudal tersebut akan diteruskan Departemen Pengembangan dan Penelitian TNI AL untuk mendalami dan merekam ulang yang ada pada perangkat side scan sonar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan akan segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dana insentif nakes untuk penanganan COVID-19 di Puskesmas Selekop dengan tersangka Dr. Zailendra Permana ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan. Saat ini berkas perkara tersebut sudah memasuki tahap 2 setelah berkas dinyatakan lengkap atau telah P21. Berkas perkara sudah dilimpahkan oleh penyidik Kejaksa Penuntut Umum JPU. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bintan Mustafa mengatakan, setelah berkas perkara tersebut lengkap, selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang untuk disidangkan. Tanggal 17 Februari 2012 telah dilakukan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Bintan. Setelah dinyatakan lengkap, minggu depan insya Allah akan kita limpahkan ke pengadilan. Minggu depan tepatnya tanggal berapa tuh Pak? Kita usahakan secepatnya, maksimal minggu depan sudah kita limpahkan. Masih sudah lanjut dakwaan, sudah kita lengkapi semua. Dan sudah lengkap, nah kita tinggal proses administrasinya, minggu depan kita limpah. Sebelumnya, Kepala Puskesmas Selekop Kabupaten Bintan, Dr. Zailendra Permana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 periode 2020-2021. Dalam perjalanan kasus ini, tersangka telah mengembalikan dana insentif nakes tersebut kepada Kejari Bintan senilai 100 juta rupiah. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pemirsa, Pengilon Edu Park di Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi destinasi wisata baru yang mengusung konsep pertanian dan perkebunan modern. Selain berekreasi, kegiatan di Pengilon Edu Park juga dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan, yakni pengembangan tanaman kelengkeng dan hortikultura. Dalam pengelolaan wisata edukasi yang menempati lahan seluas 5,8 hektar tersebut, akan memberdayakan masyarakat Desa Pengilon, di mana warga dilibatkan dalam pengelolaan UMKM serta juga menjadi karyawan di tempat wisata, sehingga keterlibatan warga tersebut bisa meningkatkan perekonomian desa dan juga mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya Pengilon Edu Park ini bisa meningkatkan perekonomian di Desa Pengilon. Selain itu juga bisa membuat nama baik untuk desa kami. Kalau untuk pelibatan warga sendiri nantinya kayak gimana, Mas?
Kalau untuk ketepatan warga sendiri, salah satunya itu untuk pegawai Penyelon Edupak juga kita ambil dari warga Penyelon. Selain itu kita juga besok akan memberikan untuk kios-kios untuk warga Penyelon juga. Taman wisata yang untuk edukasi, untuk di situ ada pertaniannya, ada perkebunannya, dan juga ada tempat-tempat wisatanya seperti spot-spot foto, terus ada camping ground juga, dan juga ada glamping. Provinsi ini menambah salah satu destinasi wisata di Temanggung, tempatnya yang pastinya akan dikunjungi oleh warga Temanggung ataupun di sekitarnya. Nantinya Pengilon EduPark diharapkan menjadi salah satu primadona wisata edukasi di Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara P3N Sumatera Barat berinovasi mengolah porang untuk menaikkan harga jual dengan membuat makanan berbahan dasar porang. Sempat menjadi primadona tanaman di Sumatera Barat, kini minat petani porang mulai berkurang. Pasalnya harga porang kini menurun, yakni dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp4.000 per kilogramnya. Untuk mengatasi anjloknya harga porang, Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara P3N Sumbar berinovasi mengolah porang untuk menaikkan harga jual dengan membuat makanan berbahan dasar porang seperti kue bawang, mie porang hingga tahu porang. Untuk mengolah porang menjadi makanan dilakukan dengan mengurangi kandungan asam oksalat dan kristal kalsium oksalat. Sedangkan untuk pati dan glukomanan tidak perlu dipisahkan karena bermanfaat bagi tubuh. Porang merupakan jenis umbi-umbian yang bernilai ekonomi tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor. Biasa digunakan sebagai bahan membuat beras shirataki, campuran kue, hingga bahan produk kecantikan. Target kita untuk jangka pendek karena harga yang fluktuasi bahkan lebih condong turun, itu umbi produksi dari petani kita olah secara sederhana dengan ramuan yang alhamdulillah sudah kita temukan. Nah, ini akan dijadikan produk bentuk apapun, produk makanan. Tapi bagaimanapun juga yang namanya produksi pertanian itu memang saat produksi tinggi sesuai dengan ilmu ekonomi itu harga turun. Jadi kemarin karena daerah lain, mungkin di Kota Padang sendiri banyak yang semangat tanam porang, saat produksinya produksinya tinggi, akhirnya harga anjlok dari 8.000 menjadi 6.000 sehingga sampai mencapai level 4.000. Saat ini di Kota Padang luas lahan yang digunakan menanam porang 33 hektar. Sementara pada tahun 2022 yang digunakan masyarakat untuk menanam porang mencapai 100 hektar. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, seorang gadis cilik berusia 5 tahun di Urumqi, Cina gemar berseluncur. Berikut liputannya. Seorang gadis cilik berusia 5 tahun bersama dengan kakak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun di Urumqi, Cina gemar berseluncur. Kedua anak ini mampu berseluncur di jalur sky tingkat mahir. Video kakak beradik itu pun menjadi viral di media sosial Cina. 我们就想着让他多运动，然后就没想到会火。反正我觉得小朋友多参加这种户外运动，对心肺、眼睛各方面都特别好。 Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.